Yaumiddin. Ta'aruf. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita tentu banyak sekali nikmat. Di antara nikmatnya adalah nikmat iman Islam. Ada rasa ingin menuntut ilmu, memiliki semangat untuk memperbaiki diri kita dengan kita memahami agama kita dengan ilmu yang terang dan jelas. Ilmu yang paling mulia di antaranya tentu adalah ilmu Al-Quran. Di antaranya adalah ilmu tajwid yang kita masih membahas di materi paling inti, materi yang paling utama karena berhubungan dengan lafaz saat kita membaca Al-Quran, yaitu makhroja dan sifat huruf. Bahkan makhroja dan sifat huruf adalah materi yang paling mendasar dari semuanya. Ya, kalaupun kita tidak terlalu paham bagaimana hukum nun sukun, hukum mim sukun, hukum idgham, itu masih nanti. Tapi yang paling penting adalah makhraj dan sifat. Karena dia bisa berubah huruf. Kalau kita tidak memberikan sifat ini, dia bisa ke huruf yang lain. Atau bahkan dari awal makhrajnya pun udah keliru. Udah pasti sifatnya juga bisa keliru. Huruf bod dibacanya huruf dal. Dibacanya di. Nah, itu jelas salah. Kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal itu ulama sepakat ya bahwa itu adalah haram, ya haram. Tidak diperbolehkan. Hanya nanti tingkatannya beda-beda. Ada tolibah, ada murid yang pemula masih belajar, dia berusaha. Nah, kalau masih berusaha dan dia artinya terus menuntut ilmu, tidak berusaha sendiri di rumah, bukan hanya itu, kita belajar dengan guru, maka insya Allah tidak berdosa. Karena dia lagi proses. Tapi kalau dia bermudah-mudahan, malas belajar, menyepelekan, ya bahkan tidak mau, itu lebih parah lagi, maka dia kena dosa nggak mau belajar. Ya dia nggak bisa karena nggak belajar. Tapi ada orang yang belajar bahkan tahunan, aku masih punya PR. Bahkan dia sangat sering berusaha di rumah, hadir di halakoh, mendengar arahan guru masih belum bisa, maka insya Allah tidak berdosa. Ya, karena masalahnya dia memang belum bisa. Bukan karena bukan karena asal-asalan ya. Itu mengenai makhraj dan tentang sifat huruf yang harus selalu kita kuasai ya umahat ya. Paling penting ya karena dia paling penting dari semua ilmu tajwid. Ya hari ini kita masih di murojaah, betul umahat? Hmm. Murojaah ya. Sehingga saya murojaah, betul nggak? Betul, Takutnya ada Ustazah. ya ada janji saya yang lain. Ya, Betul, betul, murojaah. Ustaz. Mm-mm. Ya, untuk huruf yang baru kita pelajari adalah huruf yang memiliki lawan. Kita tuh udah pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-10. Oke, 4. Totalnya kita kalau nggak salah berapa, Mbak Ninis nanti coba japri kita berapa pertemuan ya? Iya, 12 Ustazah. Oh, 12. 12 pertemuan. Oh, 12 pertemuan totalnya. Berarti 2 pertemuan lagi dong. Berarti kita nggak Mhm. merojaah. Kalau gitu kita saya kira 16. Oh ya udah. Berarti kita nggak merojaah ya Bu ya, karena kita ternyata 12. Oke, jadi kita tidak merojaah merojaah kemarin udah juga kan ya. Jadi otomatis tidak ada UTS kalau kayak gitu. Ya, jadi langsung UAS aja. Ya, langsung UAS. Ya, saya kira 16 ya. Keingetannya 16, 12 ya, 3 bulan ya. Oke, Umahat. Jadi kita hari ini menambah materi insya Allah cukup. Ya, 2 pertemuan itu cukup. Karena apa namanya bab bab sifat yang akhir-akhiran itu lewat. Ya itu nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat kayak sebelumnya. Ya banyak bagaimana-bagaimananya. Nah, kita akan ke sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat yang tidak memiliki lawan artinya huruf tersebut tidak tidak diwajibkan punya. Jadi huruf hijaiyah itu tidak wajib punya di salah satunya. Ada huruf hijaiyah yang memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, ada yang punya dua, ada yang tidak punya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama ada sofir. Sofir itu apa? Tajamnya suara pada huruf. Nah, suaranya itu tajam. Kita dengar ya tajam. Kenapa kok bisa tajam? Dikarenakan lewatnya suara dari celah sempit. Nah, dikarenakan lewatnya suara dari celah sempit. Celah sempit mana yang dimaksud? Antara ujung gigi sari atas dan ujung gigi sari bawah. Nah, ini ada gigi kita umahat.
Begini. Jadi nanti suara itu akan lewat sini, celah sempit yang saya warnain hijau. Lewat dia. Ya, itulah sofir. Huruf sofir adalah sod, zai, dan sin. Kita akan mendengar sukunkan huruf agar lebih jelas sifatnya. As, tajam. Az, juga sama. Z, tajam. Bukan aj, bukan. Kalau aj itu ke jim. Sin, as, karena dia tipis. Nah, ketiga ini pasti sudah alami mengalir apa adanya lewat celah sempit ini, akhwat. Seperti di gambar ya, udah ditunjukin dengan apa namanya, dengan tanda panah. Ketulisnya zai sama sin, kok sod nggak ketulis karena pangkal lidah tidak naik. Jadi posisi kalau sod itu sama seperti ini, cuma pangkal lidah naik. Ya, kalau sod pangkal lidah naik. Kalau di gambar ini hanya zai sama sin, pangkal lidahnya tidak naik. Nah, satu-satunya sifat yang semua hurufnya keluar dari makhroj yang sama. Jadi sofir ini adalah satu-satunya sifat, di mana huruf-huruf yang ini, huruf-hurufnya si sifat tersebut, yaitu sofir, makhrojnya sama. Tidak seperti misalkan kol-kolah nih Bu, kutbu jadin. Huruf kof sama to, makhrojnya beda. To sama ba, makhrojnya beda. Sama jim dia beda. Ya, kalau sifat yang lain, huruf-hurufnya itu bisa beda. Ya, bahkan beda. Nah, adapun kalau sofir enggak, semuanya sama. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena yang menyebabkan sifat sofir ini hadir atau muncul atau terdengar disebabkan posisi makhroj. Kalau makhroj sod, zai, dan sin itu adalah, nah ini merujuk di daurah sebelumnya. Nah, kan ini makhrojnya, ujung lidah nih yang saya tunjuk. Akan menempel ke sisi dalam gigi seri yang bawah. Nah, dia nempel ke sisi dalam gigi seri yang bawah-bawah. Ketika dia nempel, nah ini kan sumber suaranya, makhraj ini. Itu udah pasti akan menekan suara lewat celah sempit antara ujung gigi sari atas dan ujung gigi sari bawah. Jadi emang udah akan nekennya itu tajam, ya, nekennya itu tajam. Nah, lewat warnanya ganti. Nah, dia nekennya tajam, ibu-ibu. Jadi di sini dia udah tajam, udah alami, tajam. Nggak cuma lewat secara secara mengalir biasa saja, bukan, tapi tajam. Kan tajam itu harus celah sempit. Pisau tajam biasanya ujungnya runcing. Ya makanya tajam itu runcing karena dia apa tipis. Ya itulah mengapa sod, zai, dan sin muncul sifat sofir karena posisi makhraj. Nah inilah sofir. Ketika harokat sama sa, jangan sa 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 sa, nggak ada tajamnya, sa ada suara tajam. Oke, lanjut kol-kolah. Ya, adapun selain sode dan zaid, huruf tersebut tidak ada sofir. Tidak kita bilang apa lawannya sofir, nanti kita sebut huruf lain sifatnya ini, itu tidak. Tidak seperti poin yang sebelumnya. Oke, kol-kolah. Nah, kol-kolah hurufnya kutbu jadin. Orang Indonesia biasanya bilangnya baju di toko. Nah, kol-kolah ialah pantulan suara. Nah, ini poin pertama. Pantulan suara. Yang dihasilkan dari sandaran makhraj yang kuat. Nah, poin kedua. Sandaran makhraj yang kuat. Warnanya sengaja saya bedain ya. Saat huruf dalam keadaan sukun ya. Keadaan sukun, poin ketiga. Dengan cara menjauhkan kedua organ makhraj tanpa disertai suara dari salah satu harokat. Nah, poin ke tadi 1, 2, 3, 4 sekarang. Warna apa ya? Bu, hitam ya. Caranya menjauhkan kedua organ makhraj. Yang kelima, tanpa disertai suara dari salah satu harokat. Jadi ada 5 poin penting. Ialah pantulan suara. Jadi suaranya itu memantul. Sebagaimana ada bola, bola itu kan apa sisi-sisinya keras ya, makanya dia bisa mantul. Walaupun dalamnya itu ada angin ya, dalamnya ada angin tapi sisinya keras. Kita pantulkan dia ke tembok,
Karena sama-sama kuat, keras dia mantul. Balik dia tuh. Jadi pantulan itu balik ya, kembali lagi. Nah itulah kol-kolah. Jadi kol-kolah itu dia kembali lagi ibu-ibu. Kembali lagi. Pantulan suara. Kok bisa ada pantulan suara di huruf? Nah ini sebabnya. Karena sandaran makhrajnya kuat. Sandaran makhraj itu adalah posisi organ makhrajnya saat kita mengucapkan huruf. Misalkan huruf ba. Ya, saya contohin ba karena paling gampang kelihatan ya di bibir. Huruf ba. Dan ingat dalam keadaan sukun nih Bu. Nah, keadaan sukun. Jadi kita sukunkan. Ab. Sukun. Ab. Ibu-ibu akan merasa bibir itu kuat. Kuat menekan. Ya, sambil praktekin coba di rumah, dipahamin baik-baik dengan perasaan tajwid. Itu harus pakai perasaan soalnya dia feeling. Ya bukan hanya sekedar ilmu yang dihafalin. Dia kan ilmu suara ya, jadi pakai feeling itu kuat. Harus kuat feelingnya. Ab, rasain bibirnya. Oh iya ya kuat ya bibirnya ya. Nah itu maksud dari sandaran kuat. Sandaran makronya kuat. Dan yang namanya mantul itu dia harus kuat, nggak mungkin lemah. Kalau lemah kita lempar bola lemah ya cuma nyentuh doang kagak mantul. Yang ada dia jatuh ke bawah. Jadi udah pasti tabiat dari suatu hal kalau dia kuat dia mantul. Itulah kol-kolah. Makrojnya kuat, huruf ba kuat, huruf kof kuat, huruf to kuat, jim dal kuat. Sandaran makroj yang kuat itu namanya sifat syiddah. Ya, sandaran makroj yang kuat namanya apa, kuat? Hmm, Sudah. sifatnya Sudah. iya syiddah. Nah, itu udah kita Sudah. pelajari, Bu. Ya, pertemuan sebelumnya sandaran makrojnya kuat, makanya suara susah lewat ngalir sandaran makroj itu, suara huruf. Dia akan berhenti nggak bisa karena dia ketahan ya. Ab bukan abu bu nggak ada suara begitu. Abu ngalir. Suara banyak mengalir di makroj tidak. Nah, itulah kolkolah. Jadi kolkolah itu sandaran makrojnya kuat yang kita sebut dengan syiddah. Saat huruf dalam keadaan sukun, iya. Kalau harokat, kenapa harokat tidak? Karena harokat itu dia sudah terbuka. Ya gimana dia mau mantul, emang dia udah kebuka. Dan dia udah kebuka, ya nggak mantul alami, dia sudah terbuka dengan bunyi harokat. Bagaimana cara kolkolah dengan cara menjauhkan kedua organ makrojnya? Oke, kita sukunkan, Mbak. Kan tadi katanya sukun, ab. Jauhkan makrojnya, jauhin aja tanpa disertai suara dari salah satu harokat. Tapi nggak boleh ada suara dari harokat. Walaupun dia menjauh, tidak boleh ada suara dari harokat. Ab. Jadi gitu aja. Suara alami karena pantulan. Bukan suara karena harokat. Jadi ada bedanya. Suara alami karena pantulan itulah kolkolah. Tapi kalau suara harokat, kita memberikan fathah aba. Kita memberikan doma abu. Kita memberikan kasro abi. Nah, jadi kenapa disebut begini? Karena kan cara menjauhkan organ makhroj itu adalah harokat. Harokat itu gimana sih? Terbukanya organ makhroj. Terbukanya organ makhroj itu berarti menjauh. Dia seperti kolkolah. Nanti ada perbandingannya apa? Kemiripannya kolkolah dengan harokat dan apa perbedaannya. Jadi intinya walaupun dia itu mantul, makrojnya apa namanya menjauh, bukan artinya menjauh terbuka itu kita memberikan harokat. Falako, kul a'udzu birabbil falako. Salah, bukan falako, tapi falako. Falako. Jadi mantul alami. Ya, dia menjauh alami. Suara karena pantulan normal tidak kita kasih bunyi harokat. Ya, mafhum ibu-ibu akhwat tentang definisi kol-kolah sebelum saya lanjut. Tidak, tidak ada Tadi yang mau tanya. eh, ada Hah? Ustazah. Tadi Iya. kan katanya kalau ada 5 gitu ya tadi. Maksudnya adalahnya pantulan suara, Iya itu ada udah tadi saya pantulan, tandain. Poin-poin. sandaran yang kuat udah ditandain ya? Oh belum, Udah, sandaran udah kuat. saya Oh hapus. udah. Tadi saya tandain pakai Oh udah warna, Bu. dihapus. Oh udah. Tadi saya udah tandain pakai warna. Ibu Oh, berarti nggak ngeliat layar ya. iya saya lihat Udah buku tadi. sih. Aku Qadarullah. Ya ada rekamannya boleh ya. Boleh nanti ada rekamannya. Udah saya tandai tadi warna. Ada warna merah, kuning gitu, biru.
Tadi udah, boleh pakai rekamannya, ada rekamannya, ada videonya rekamannya. Oke, jadi itu poin aja. Cuma saya tandain biar gampang ngafalinnya. Dan kita lebih paham ya kalau dengan poin. Nah, syarat terjadinya kol-kolah. Kenapa kok ada pantulan pada suara? Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya secara ilmu doruri. Ilmu doruri itu ilmu yang kita udah pasti ngerti. Bagaimana cara bernafas? Kagak ada orang yang nanya. Bayi juga bisa nafas, kan gitu ya. Bagaimana cara mengunyah? Ya, gak bayi juga ngerti. Itu namanya ilmu doruri yang kita udah paham. Sama seperti pantulan orang ngerti. Ketika bola kita lemparin di apa tembok ya dia mantul. Kalau lemparnya kuat, mantulnya kenceng. Kalau lemparnya cuma nyentuh, kagak mantul dia akan turun ke bawah. Si bolanya cuma nyentuh doang ya, itu mah nggak dikuatin. Jadi ini kenapa ada kol-kolah pada huruf ya, seperti pantulan pada suatu benda. Pertama, karena tertahannya aliran suara. Kan ketahan itu kan kuat jadinya. Ibaratnya ada keran air, dia mau keluar tuh air apa namanya? Air dari mata air ditutupin, nggak bisa keluar dia tuh. Padahal kenceng banget ya makanya dia bisa mantul balik gitu kan. Nah itu si huruf. Nah tertahannya aliran suara dia nggak bisa keluar. Tertahannya aliran suara namanya sifat apa Umahat? Hmm. Hmm. Kol-kolah. Ya. Hmm. Syiddah. Ya tertahannya aliran suara namanya syiddah. Nah terus nafas juga ketahan. Jadi dia ketahan semua. Ribet ketahan semua, dia akan mencari jalan untuk bisa mengalir atau bisa keluar, makanya mantul. Ketahan soalnya, kayak tadi benda ya ketahan. Aliran nafas apa namanya? Tertahannya aliran nafas. Hamas. Jahar. Nah, hamas mengalir. Nah, dia jahar, nafas ketahan. Kita lihat huruf kutbu jadin, semua hurufnya syiddah. Ya nggak Bu? Kutbu jadin syiddah bukan huruf-hurufnya. Iya. Iya. Oh, iya. Nafas, dia jahar nggak ketemu Jadin? Jahar, ya kan? Iya. Nah, dia jahar juga. Nah, taunya dari mana? Ya, itu ngafalin yang di buku. Syiddah itu ajide, kotin, bakat. Itu ada huruf kutbu Jadin. Kof, ta, ba, jim, dal. Huruf hamas adalah fahastahu syaksun sakat. Sedangkan kutbu Jadin tidak diucapin di kata fahastahu syaksun sakat. Berarti dia lawannya yaitu jahar. Nah, itu lawannya. Bagi yang nggak ngerti tentang ini berarti harus ngulang materi dari awal. Ya, karena ini justru basic sekali. Gimana nentuin syiddah, bagaimana menentukan jahar. Nah, jadi huruf-huruf yang tadi kita sebut, kutbu jadin, dia punya dua sifat ini, syiddah dan jahar. Nafas, kita analogikan huruf ba. Ya, ba itu kan gampang. Nafas nggak bisa lewat, repot tuh ketahan di bibir. Ya, memang jaharnya kan neken kuat. Dia nafas nggak bisa lewat tuh. Terus dia jahar, mohon maaf dia syiddah makhrajnya dia kuat di bibirnya, nggak bisa. Akhirnya gimana? Mantul dia, karena dia untuk melepas dirinya dari ketertahanan. Dia ribet, susah, makanya dia mantul. Ab, itu udah alami. Tapi kalau ada yang mengalir, enggak tidak mungkin kol-kolah, karena ada yang mengalir. Nah itulah syaratnya. Nah ini ada tugas, kerjakan di rumah. Huruf apa yang terpenuhi kedua syarat tersebut? Maksudnya, huruf tersebut itu nggak usah dijawab di Zoom ya, tolong jangan ada yang buka mic, karena ini PR. Ya, tolong jangan ada yang buka mic, jangan dijawab ya. Huruf apa yang terpenuhi kedua syarat? Yaitu dia sifatnya syiddah, dia sifatnya juga jahar, tapi kok dia tidak memiliki sifat kolkolah? Kok enggak sih? Nah, kok enggak sih dia punya sifat kolkolah? Padahal harusnya iya dong. Nah, itu dijawab. Sebutkan alasannya kalau nggak paham, nggak tahu, maka nanti kita bahas insya Allah. Ya, ini PR pekan depan, tolong saya diingetin. Alasannya kenapa huruf itu tidak, yaitu PR. Nah, kita sekarang ke tingkatan kol-kolah. Nah, kol-kolah kan tadi mantul ya. Nah, dalam pantulan tersebut, terdengar suara di dalam telinga diri kita sendiri atau dalam pendengaran orang lain, itu ada tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Ada yang kedengarannya lebih kuat, lebih jelas, padahal mah caranya sama. Ada yang lebih rendah ya kadar kuatnya dibandingin yang satunya. Nah, kol-kola kubro.
pertama itu. Terjadinya saat wakof di huruf qalqalah. Iya, ketika kita wakof di huruf qalqalah. Jadi berhenti, wakof. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu yulad. Yang yulad itu kubro. Kenapa kok di akhir? Kan kalau wakof itu artinya di akhir bacaan ya. Wakof itu kan artinya di akhir bacaan. Ketika dia di akhir bacaan, orang itu udah pasti lebih jelas akhwat mendengarnya. Jadi lebih jelas. Pun begitu dengan kata watabba. Nah, ini perlu ya perlu kita bahas walaupun belum masuk ke sini ya, tapi perlu. Ya, cek perhatikan di sini. Ini huruf qalqalah. Ini huruf qalqalah. Wakof ya, wakof. Kita lagi bahas wakof. Watabba asalnya dia tidak qalqalah karena harokat. Tapi watabba wakof. Ya, saat keadaan wakof. Yang pertama sukun biasa, yulad. Yang kedua tasydid. Sama dia di tingkatan pertama, walaupun hal ini memang ada ikhtilaf. Ya, ada ikhtilaf, tapi saya lebih condong ke sini ya, Syekh Aiman pun membaginya ini. Nah, yulad. Sukun biasa. Watabba, watab. Dia tasydid. Sama-sama ada qalqalah. Watabba ketika wakof saja qalqalah. Kalau yulad wakof wasol. Ya, dia ada qalqalah. Nah, kita lihat kalau yang kedua dia tasydid. Artinya jika tasydid ada dua huruf. Ada dua huruf ba. Kalau yang yulad cuma ada satu huruf. Nah, kan beda ya, 2 sama 1. Ketika kita lihat 2 sama 1 dan ini ketambahan huruf, tentu pasti cara bacanya ada bedanya. Saya bilang cara baca bukan tingkatan qalqalah. Kalau tingkatan qalqalah sama di kubro. Kalau tingkatan qalqalah sama di kubro. Tapi yang saya bahas adalah cara bacanya beda. Untuk yang pertama, langsung pantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Pantulkan normal langsung. Adapun yang kedua, karena dia ada dua huruf ba, ini sangat penting ya akhwat. Karena masuknya lahan jali. Tolong diperhatikan. Dia banyak ada dua. Yang pertama sukun, yang kedua fathah. Kan gitu ya. Nah itu tasydid. Yang pertama sukun, yang kedua fathah. Maka kita harus menunaikan dua huruf. Jangan langsung watab. Salah. Jangan langsung watab. Tunaikan dulu tertahannya, Mbak. Watab. Tahan dulu suaranya. Lamain dikit dulu. Lamain sedikit. Setelah itu baru pantulkan. Watab. Watab. Tahan dulu baru memantul. Watab. Mafhum umahat perbedaan cara bacanya. Yulad dengan watab. Jadi pahami? Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Ya, itu penting ya. Contoh apa yang kol-kola? Oh, al-haq. Nah, ini contoh juga. Ini tasydid nih. Berarti tahan dulu juga. Al-haqqu. Jadinya al-haq. Kok baru pantul. Al-haq. Kok tahan dulu baru memantul. Wadih akhwat. Bisa dipahami? Silakan ya. Nanya Ustazah. Iya, tafadholi. Kalau itu tetap mantul aja nggak pakai harokat tetap ya Ustazah, bukan tabak, bukan ya? Kan kok wakaf Ibu. Oh iya. Kita lagi bahas wakaf. Iya, wakaf. Kalau wakaf berarti kan ada sukun. Ketika sukun dia qalqalah. Dan qalqalah itu hanya ketika sukun. Ya Oh iya. sama seperti misalkan kasaba. Gimana kalau kalau wakaf ya sukun jadinya kasab karena wakaf ya. Kalau nggak wakaf mah kagak. Kalau tidak Oh iya. wakaf tidak, Iya, dia baca iya, normal aja. iya, iya. Suka Ustazah. Watabba ma aghna. Nah kalau namanya wasol tidak ada qalqalah. Maka dia tetap harokat. Tidak ada qalqalah di kata watabba. Tapi kalau lam yalid wa lam yulad dia sukunnya asli wakaf wasol ada qalqalah.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau yulad waqaf wasol ada. Kenapa? Karena dia sukun asli. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, yang kedua. Qalqalah sugro. Nah, kalau sugro itu terjadi huruf qalqalah tersebut kita baca dan dia ada di tengah bacaan, bukan mau wakof. Jadi yang jadi kunci ini adalah kata wakofnya. Kalau kubro wakof. Kalau sugro enggak, dia tidak wakof. Dia masih ngelanjutin. Mungkin di akhir kata seperti lam yalid wa lam yulad, dan yang ini yang saya buletin dia di akhir kata tapi dia kan tidak wakof di situ. Atau dia di tengah kata. Iada itu tengah kata. Kalau lam yalid itu akhir kata. Kalau di tengah kata udah pasti tidak mungkin berhenti. Yadkhuluna, yadkhuluna. Kalau yang sebelumnya lanjut lam yalid wa lam yulad. Kalau seandainya, nah ini saya mau berhenti. Ya, saya mau berhenti di kata lam yalid. Jadinya kalau kubro atau sugro. Berhenti di sini. Kubro. Bro. Ini kubro. Heeh. Nah gitu aja lihatnya wakaf apa enggak. Ya wakaf atau tidak. Ya, dia mau tanyakan. Terus cara bacanya sama nggak Ustazah kubro sugro sama kok, nggak ada bedanya. Yang lebih membedakan itu kenapa ditingkatkan, ada tingkatannya kejelasan suara. Ibu coba dengerin. Ya, kita baca ayat ini. Yang pertama dia sugro, yang kedua dia ka ya kubro. Akan lebih jelas yang yulad karena wakof karena kita kan berhenti gitu. Dengarkan ya Bu ya, lebih jelas yang mana. Padahal lisan saya sama aja. Lam yalid wa lam yulad. Lebih kuat, lebih kedengaran jelas yang mana? Yang kedua, Yulad. Ustazah. Yang kedua, Yang nah pertama. itu lebih dibilang kubro. Kalau yang pertama kan dia mau ngelanjutin, akan melanjutkan bacaan. Jadi tidak akan sejelas yang kedua, walaupun dua-duanya tetap sama jelas, Ibu. Dua-duanya sama jelas. Cuman kan ini dibandingin. Kalau akhir lebih jelasnya lebih kuat. Itu maksud dari kubro. Kubro itu artinya besar. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, oke lanjut. Kaidah. Jika huruf qalqalah berada di akhir kata. Nah, huruf qalqalah ada di akhir kata. Bisa terjadi qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Jika huruf qalqalah berada di akhir kata, bisa terjadi qalqalah sugro dan atau kubro. Ya, kayak contoh ini. Lam yalide. Dia di akhir kata. Nih, ini kan akhir dal. Akhir. Akhir kata itu ya seperti bahasa Indonesia. Buku. Akhir katanya apa? Huruf U. Ya. Akhir katanya huruf U itu. Nah, dan kita boleh berhenti di kata buku. Sama kayak bahasa Arab. Coba kalau berhenti di book, boleh nggak? Saya membeli buku, berhenti, dia tarik nafas. Nggak ngelanjutin beli di mana, buku apa, nggak berhenti boleh. Tapi kalau saya bilang saya membeli book, nggak akan mungkin. Sama seperti bahasa Indonesia. Nggak mungkin kita berhenti bicara di tengah kata. Ya di tengah ejaan kata nggak mungkin. Sama seperti bahasa Arab. Nah, karena dia di akhir kata, ya dia di akhir kata, dia bisa kubro, bisa sugro. Oh, dia di situ. Lam ya, Apa? ya tutup mic-nya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid sugro. Tapi kalau saya berhenti di lam yalid, jadinya kubro. Ya wadah ya akhwat, maksud apa kaidah pertama? Insyaallah, Ustazah. Ya oke, Insyaallah. lanjut. Jika huruf qalqalah berada di tengah kata, nah kalau di tengah, emang di tengah-tengah bukan akhir, hanya terjadi qalqalah sugro aja, iya. Jadi cuma terjadi qalqalah sugro doang. Seperti contohnya yang mana tuh yang di tengah kata, di contoh atas. Mana contoh atas yang di tengah kata? Di tengah Lam kata. yalid walam yulad. Enggak, lam yalid itu Yalid. akhir semua. Hah? Yalid akhir. Yalid. Yulad akhir. Ya dehulun. Ya, Nah, ya dehulun ini dia dari tulisannya kelihatan ya dia gabung.
Deketan. Dal itu emang gak gabung sama ho, nggak akan bisa dal. Karena emang ada tulisannya begitu. Cuman dia gabung. Ya iya dehulun artinya mereka masuk. Nah iya dehulun. Nah, nggak mungkin kita baca iya deh. Wakof di kata iya deh. Nggak akan mungkin. Ya secara bahasa Arab salah, secara ilmu tajwid wakof ibtidah salah. Kayak bahasa Indonesia, saya membeli beli apa bu? Buah, buku, apalagi banyak kemungkinan bu. Ya apa sehingga nggak akan dibolehkan. Kita harus jelas ngomong, apalagi Al-Qur'an. Nah itu kalau dia ada di tengah kata udah pasti dia sugro karena nggak mungkin wakof. Ya, silakan Umahat yang mau bertanya. Kalau tidak, kesalahan yang sering terjadi saat melafazkan kol-kolah. Nah, dihafalkan huruf kol-kolah itu adalah kutubu jadin. Kalau ibu masih lupa, menghafalnya baju di toko tidak apa-apa. Yang penting benar ya hurufnya. Ya, benar ya hurufnya. Cuman kalau ibu belajar buku-buku tajwid atau nanti mungkin daurah di orang lain, belum tentu ya belum tentu apalagi orang Arab ya kagak tahu ya Bu ya memakai istilah ini itu cuma untuk mudahin ibu aja mudahin diri ibu sendiri ya takut lupa apa ya oh iya baju di toko nah itu kata murid-murid banyak yang ngomong demikian. Ya kesalahan yang sering terjadi saat melafazkan sifat qalqalah yang pertama ini yang sering bukan membatasi karena bisa jadi lebih dari ini tergantung dari murid. Yang pertama, tercampurnya dengan bunyi harokat. Iya, bukankah tadi sudah kita bahas definisi kolkolah tanpa bunyi harokat? Jadi nggak ada fathahnya. Watab, bukan watabba. Watabbi, watabbu. Ya nggak ada begitu. Walaupun harokatnya dikit. Ya walaupun harokatnya dikit. Tercampurnya dengan bunyi harokat. Contoh, birobbil falako. Falako, itu fathah. Birobbil falako. Falako. Cepetin, falako. Ya gitu ya. Terputusnya suara. Nah, di jeda ini yang paling sering. Bahkan untuk mereka yang bacaannya sudah bagus, sering juga nih salah di sini. Jadi keputus karena dia menahan suara di tenggorokan bawah. Karena dia menahan suara di tenggorokan bawah. Ya bekhol, ya bekhol. Harusnya kan gitu. Tapi dia bacanya ya bekhol. Ada nya. Jangan dikasih ya bekhol. Jangan. Ya bekhol, ya bekhol. Ya begitu aja. Nomor 3. Tertambahnya huruf hamzah saat di akhir pelafazan sifat kol-kola. Iya ada hamzahnya. Wama kasab, wama kasab. Jadi ada ketekan ke bawah. Ya, kalau tadi menjeda ini ketekan walaupun nomor 2 sama 3 itu mirip. Biasanya kesalahan 2 sama 3 sebabnya sama yaitu menekan ke bawah, tenggorokan bawah. Harusnya tenggorokan bawah itu jangan ditekan. Nanti dia akan gimana? Akan apa namanya membunyikan huruf hamzah. Kan hamzah itu tenggorokan bawah. Ya hamzah itu tenggorokan bawah. Nah, ini hati-hati ya untuk kesalahan yang sering. Mana? Oh ya tentang Hamzah ya. Terlalu memanjangkan suara. Iya kepanjangan saat di akhir sifat kolkolah. Kepanjangan. Harusnya watab. Dia bacanya watab. Watab. Be. Ya itu kepanjangan. Jadi intinya kolkolah itu adalah suara pantulan yang alami saja. Tidak perlu dikasih harokat atau terlalu lama ya apa namanya watabba gitu ya atau terlalu lama watabbe nah alami aja pantulan biasa watab selesai watab jadi suara kita itu stop sendiri aja jangan ditambah-tambahin suara ya jangan ditambah-tambahin suara ya ada yang mau ditanyakan Umahat. Afwan Ustazah Iya nanya lagi. Kalau yang Hmm. contohnya kol-kola berada di akhir kata bisa terjadi kol-kola sugro. Afwan tadi gimana Ustazah? Sugro di akhir Heeh. kata tapi dia sugro Ya. kalau dia Heeh. lanjutin nih contoh. Ya, contoh di sini. Ini kan di akhir kata ya Yali dia.
Iya nggak Mbak? Iya. Kalau saya lanjut bacanya lam yalid walam, lam yalid walam, dalnya jadi sugro atau kubro? Oh ya, Sugro ya. Iya, karena dia lanjut. Tapi Hmm, kalau saya berhenti lam yalid jadi apa? eh Wakaf. Waktu Kubro. berhenti Kubro. kubro. Nah, jadi yang dilihat adalah dia berhenti atau enggak. Sama ayat ini, ya ayat ini mau kita lanjutin ke ayat setelahnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lah. Nah, ada nggak di situ kubro? Kol-kolah. Nggak ada Ada. Ustaz. Tidak ada, karena saya berhenti di ya walam yakullah, saya berhentikan di situ. Iya. Ya tidak berhenti di akhir. Ya bagus pertanyaannya. Jadi ibu-ibu akan lebih paham. Pertanyaan itu muncul justru dari mulai ibu mulai paham. Kalau orang nggak nanya, bisa jadi emang saking pahamnya, masya Allah, memang tidak ada iltibas, tidak ada kegalauan lagi, kerancuan, atau memang bingung mau nanya apa karena nggak ngerti. Nah, jadi kalau dia menanya itu justru saya antusiasnya, oh ibu berarti udah mulai ngerti nih sebenarnya. Cuman apa ya gitu kan. Nah, kan nggak mungkin orang nanya itu karena awalnya nggak ngerti. Pasti awalnya dia ngerti. Cuman untuk memperjelas suatu perkara ya seperti contoh yang tadi. Jadi lihat gimana dia berhenti apa enggak. Kalau berhenti di akhir si huruf itu, maka nanti dia kubro. Akhir Oh ya. dan dia kol-kolah ya. Nih contoh. Misalkan iya dekhulunal jannata misalnya. Kalau saya berhenti di kata iya dekhulun, jadi kubro nggak? Enggak. Enggak, betul Mumtaz. Kenapa? Kan saya berhentinya di nun, bukan dal. Emangnya nun ada kolkolah? Nah Enggak gitu ada. ya. Oh, Jadi si huruf kolkolahnya yang dilihat bukan katanya. oh Kayak ya. huruf kolkolahnya di akhir, terus kita Oh, berhenti, berarti kubro. Kalau nggak berhenti, berarti dia sugro. Iya, Sugro. barakallahu fiik Ibu. Ada yang bertanya lagi? Akhwat yang lain, silakan. Boleh tanya. Tanya aja, Bu. Kalau minta ulang ada rekamannya. Nah, itu bukan pertanyaan kalau minta ulang. Ada rekamannya kalau ulang ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada tugas. Perhatikan gambar dengan memahami teorinya, lalu sebutkan apa perbedaan dan persamaan dari keadaan iya. Ini dijadiin tugas. Jadi sehingga bagi yang bisa menjawab, tapi ini tidak menjadi wajib. Bagi yang mau mencoba aja, karena lumayan agak susah. Ya, lumayan agak susah. Ya, sehingga yang mau mencoba dan ketika Antuna bisa, mampu walaupun mungkin tidak 100 nilainya, nggak apa-apa. Artinya ini apa ibu menunjukkan kemampuan ibu sampai di sini. Dan kita kan jadi lebih paham ya ibu-ibu sampai di mana nggak ngertinya. Ya ini untuk dikerjain juga di rumah. Apa tugasnya? Perhatikan gambar hmm, dengan memahami teorinya. Iya, teori sukun kayak gimana? Teori kol-kolah seperti apa? Teori harokat seperti apa? Nanti saya ulang satu-satu dulu deh ya secara intinya. Baru nanti Ibu jawab. Lalu sebutkan apa perbedaan dan persamaan dari keadaan kol-kolah dengan harokat, kol-kolah dengan sukun. Oke. Jadi kita harus paham dulu teorinya. Nah, boleh jangan dicoret, Mbak. Nah, sukun, apa teori sukun? Sukun itu merapat mulutnya. Ya udah sukun kan, diem dia. Ba, ya ba sukun yang tidak dikol-kolah ya. Ab, jim, ad, dal, ad. Ya dia memang dalam keadaan diem. Dia berhenti aja, udah diem. Nah, kalau kol-kolah memantul, tadi sudah pembahasannya. Adapun harokat pun sama dia menjauh. Kol-kolah itu kan memantul. Memantul itu caranya dijauhin makrojnya. Sandaran makroj. Harokat pun sama. Sandaran makrojnya dijauhkan. Jadi si harokat itu kan harus kebuka. Bagaimana fathah huruf apa jim? Ja, kebuka mulutnya. Tidak akan mungkin setengah lidah itu menempel terus-menerus ke langit mulut atas untuk ngucapin jim. Gak mungkin. Jadi awalnya aja nempel, setelah itu kelepas ya kebuka mulut. Pun begitu dengan kasro, rahang bawah turun, dan doma rahang bawah apa ya, astagfirullah, bibir membulat. Ya kalau doma itu bibir membulat. Nah itu teori harokat
qalqalah dan sukun. Tinggal nanti PR-nya apa perbedaan qalqalah dengan harokat sama persamaannya. Lalu qalqalah dengan sukun apa perbedaan apa nama dan persamaannya. Ya, mafhum soalnya aja dulu mafhumnya ya. Jawabannya usahakan sebisa mungkin. Nanti pekan depan kita bahas juga termasuk sama PR yang tadi ya, qalqalah juga. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya. Tidak ada. Nah, kita latihan untuk memahami teori. Siapa yang mau coba? Hmm, Siapa yang mau coba? Nanti saya kasih garis warna hijau, lalu Ibu menjawab. Tapi sebut nama dulu, baru nanti saya garisin hijaunya. Nggak usah khawatir, biar Ibu lebih paham. Hmm, tidak ada. Ya udah, kalau gitu tugas sekarang ambil kertas, ambil alat tulisnya ya, kertas, pensil, pulpen terserah. Chat WA nggak apa-apa, kalau mau ngetik di WA nggak apa-apa. Ya, soal pertama, ya saya buletin merah. Apa jenis kol-kolah jika dia wasol? Ya, saya warnain merah. Ahadun. Apa jenis kol-kolahnya saat dia wasol? Saat dia wasol. Ya, nomor 2. Apa jenis kol-kolah yang saya warnanya beda? Yang saya warnain hijau saat dia wakof. Saat dia wakof. Saat dia wakof. Hmm. Saat dia wakof. Di warna hijau. Warna biru. Apa jenis kol-kolahnya saat dia wakof dan wasol? Ya, saat dia wakof dan wasol. Ya, warna biru. Apa jenis kol-kolahnya saat dia wakof dan wasol? Jadi wakof gimana? Wasol gimana? Yang warna apa? Kuning. Apa jenis kol-kolah saat dia wakof? Apa jenis kol-kolah saat dia wakof? Ya udah itu saja. Ya, seperti biasa dikirim ke grup ya. Insya Allah 5 menit bisa ya Bu ya. Ya oke, lihat tafadolna akhwat.
Ustazah Afwan, boleh diliatin lagi tadi yang warna-warnanya? Sukron. Warnanya, duh saya lupa. Ini ya, udah dikehapus warnanya. Paling ini aja. Kalau warnanya mau sama ya, nggak bisa. Paling ini aja tuh. Ya, nah. Tadi kenapa saya warnanya kan tadi mencolok-mencolok nomornya. Kalau ahadun tadi soalnya adalah wakof wasol. Ya apa jenis kol-kolah saat wasol. Asomadu apa jenis kol-kolah saat dia wakof. Ahadun sama apa jenis kol-kolah ketika wakof. Ya lam yu walam yulad apa jenis kol-kolah saat wakof dan wasol. Nah warnanya kok mirip lupa saya. Nah ini ya gitu aja. Hmm.
Ya, oke, Ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Kita mulai di kata ahadun ya, cek jawabannya masing-masing. Wakof, astagfirullah, qalqalah ketika wasol apa jenisnya? Kalau sugro, Tidak Ustazah. ada, Ustazah. Tidak ada. Iya, tidak ada. Iya, betul. Yang jawabnya tidak ada benar. Yang benar adalah yang jawab tidak ada. Ketika kita wasol, apakah ada qalqalah? Qul huwallahu ahadun. Nggak baca. Nah, ini ada hamzah wasol, itu rumusannya dia jadi kasroh. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kenapa nggak ada? Anggaplah ibu-ibu belum paham nih masalah wasol. Tapi kan dia tanwin. Kalau tanwin memang dalnya sukun. Ya, dalnya tidak sukun. Jadi kalau wasol, dia itu tidak ada kolkolah. Dia ada kolkolah ketika wakof. Sengaja soalnya agak menjebak biar ibu ingat. Ya, biar ibu ingat. Di sini dia kolkolah cuma ada ketika apa, Umahat? Dikata ahadun. Wakaf. Ketika wakof saja. Nah, ketika wakof, apa jenisnya? Sugro. Kalau Iya, kubro. kubro. Iya, mumtaz. Otomatis di sini kata ahadun tidak memiliki kolkolah sugro. Tidak memiliki kolkolah sugro. Lanjut as-somadu. Apa jenis kolkolahnya ketika wasol? Ketika wakaf kali Kata Ustazah. wakof ya soalnya. Ketika Wakaf. wakof apa? Kubro. Iya, kubro. Ahadun ketika wakof? Kubro. Kubro juga. Kubro. Betul nggak? Iya, sama kayak atas ya. Kalau wakof dia kubro. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad. Selesai. Nggak boleh ahad. Ahad. Jadi ada e-nya menekan gitu nggak? Ahad.
mantul biasa. Tidak juga ahada, fathah, ahadi, ahadu. Ada ibu-ibu. Bahkan ada madhabnya, ada madhab ulama yang ada harokatnya. Tapi Allah alam, insya Allah yang roji ada tidak dengan harokat. Walaupun memang ada yang berpendapat dengan harokat. Lalu lanjut, yulad. Kalau wasol apa jenisnya? Sugro. Wasol Wasol sugro. 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 Wasol sugro Wasal betul. sugro. Kalau wakof Kubro. 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 Nah, kalau di yulad dia punya kolkolah sugro, punya juga kolkolah kubro. Tapi kalau dikata ahadun, as-somadu, ahadun yang paling bawah tidak punya kolkolah. Sugro. Gro. Iya, tidak punya kol-kolas sugro ya, Masya Allah Mumtaz. Alhamdulillah. Bagi yang menjawab ya tadi ikut bareng menjawab, itu saya melihat sudah paham. Untuk yang tidak menjawab tidak tahu apakah memang ikut menjawab atau tidak mau buka mic gitu ya, atau memang belum paham ya. Bagi yang belum paham, ada rekamannya, mohon diulang. Ibu-ibu kan ikut daurah ya sayang kalau sampai nggak paham. Apalagi ini adalah ilmu basic, ilmu asasi dalam membaca Al-Quran. Masalah nun sukun, hukum hukum mad yang bacanya lebih dari dua harokat ya. Kalau dari dua ke satu atau ke dua itu wajib karena berhubungan sama huruf, tidak lagi tentang mad. Nah, oh ini panjangnya 6, oh ini panjangnya 4. Kadang ada umahat yang bingung atau mungkin kelebihan dikit, kurang sedikit. Itu masih maafu, itu masih dimaafkan. Ya ketika ikhfanya kelewat, idgham gunahnya kurang kadar guna itu justru itu dimaafin. Tapi masalah makhraj dan sifat itu tidak bisa. Karena dia bisa merubah huruf. Dan kesalahannya masuknya sudah jali ya. Tadi udah di awal saya jelaskan. Dia lahannya jali, ulama sepakat itu haram. Hanya tingkatan haram beda-beda. Maksud haramnya itu seperti apa? Ya tadi di awal halakoh sudah saya sampaikan. Mungkin yang ingin mendapatkan faidah atau ketinggalan bisa disimak lagi ya. Dosanya itu kayak gimana. Kalau aku udah belajar belum bisa-bisa, nah itu gimana? Ya boleh nyimak lagi. Ya silakan yang mau bertanya, Umahat. Hmm, ya kan selesai ini penutup tidak terlalu serumit sebelumnya karena dia tidak ada lawan-lawanan ya dan materinya itu ringan. Ya Allah. Ya hari ini sama lin ya dengan huruf lin. Lin mudah. Lin adalah sifat yang disematkan kepada huruf waw. Nah, ini lihat hurufnya. Kepada huruf waw atau huruf ya, tapi ingat sukun. Waw dan ya sukun. Tapi tidak hanya waw dan ya sukun, ada syaratnya juga. Sebelumnya harokat fathah. Nah ini, jadi waw ya sukun, tapi ada syaratnya sebelumnya fathah. Karena kalau sebelumnya itu waw sukun, sebelumnya domah, ya sukun, sebelumnya kasroh. Ah, ini tidak jadi huruf lin. Ya, kalau waw sukun sebelumnya doma tidak jadi lin. Ya sukun sebelumnya kasroh tidak jadi huruf lin. Jadi huruf lin sebelum kedua huruf ini yang sukun harus fathah. Ya dia harus fathah. Maka saat melafazkan huruf tersebut, maka terdengar suara yang mengalir. Ada aliran suara kita mendengar. Contoh fala khau ada gitu ngalir kan. Ada suara yang lewat bibir. Tapi ingat, bukan dengan kadar mad. Ya, itu saya buat poin di sini. Tapi ingat, bukan dengan kadar mad. Jadi kadar nggak dipanjangin. Fala khaufun tidak. Fala khaufun tidak. Fala khaufun. Jadi aliran ringan saja. Aliran sebatas sifat. Sebatas sifat apa namanya? Rokhowah. Itu di awal materi kita sudah bahas mengenai rokhowah. Rokhowah itu aliran suara pada huruf. Khaw itu kan mengalir itu. Khaw itu mengalir. Itulah rokhowah. Dan kita lihat wow beserta huruf ya. Mereka berdua adalah rokhowah. Rokhowah. Huruf rokhowah sin. As. Ya, mis. Kita muhu miskun mis mengalir suaranya ada aliran huruf H. Misalkan ah ya ah ah ya ada aliran kan ah panjang suaranya sama kayak wow tapi ingat panjangnya tidak boleh sampai mana Bu? Hmm, Dua harokat ya. iya iya jangan sampai dua harokat jangan sampai kadar mad
Jangan juga fala khaufun salah. Itu ada yang baca demikian. Aima kelamaan. Aima bukan. Aima segitu aja. Aima ada ulama yang apa menyebutkan dengan kadar harokat sekitar 1,5 harokat atau 1/4. Nah, ini cuma kisaran doang karena kan harokat kagak bisa di setengah-setengahin ya Bu, susah. Intinya di bawah 2. Namanya sifat rokhawah. Kalau dia wakof, nah beda lagi kasusnya. Nanti ada pembahasan mengenai madlin. Ini huruf lin, bukan madlin. Madlin itu ada syarat yang lain. Dan kita belum belajar itu sehingga ini hanya faidah saja. Khaufun, kalau kita wakof dia jadi mad. Khauf, baru boleh 2, boleh 4, boleh 6. Itu ada pembahasannya. Kalau aimanikum tidak bisa wakof ya, tidak bisa madlin. Kalau aimanikum tidak bisa madlin. Ustazah kayak gimana? Itu ada pembahasan apa pembahasan rincinya ya di dalam babnya tidak bisa di sini. Karena harus jelasin dari awal lagi. Ya, silakan Umahat yang mau bertanya. Ya, cukup jelas sampai saat ini. Inhiraf, tafasyi, ya istiqolah Insyaallah guna. jelas, Ustazah. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan, Lin. Nah, inhiraf agak lumayan panjang, jadi insya Allah pekan depan biidnillah. Jadi Ibu tidak ada UTS ya, karena memang ternyata 2 pertemuan lagi. Hmm. Ya, oke, Alhamdulillah. Kalau tidak ada ingin ditanyakan, maka saya cukupkan sampai di sini, Umahat. Ya, mohon di PR-nya dikerjakan ya mengenai masalah, oh tadi ini ya tugasnya. Tugas yang pertama di buku ada, sudah saya tulis nama tugas. Lalu ini wajib, kalau tugas yang pertama harus dikerjakan semua murid. Adapun tugas kedua bagi yang memang aku mau coba deh, karena dia lumayan agak susah. Ya apalagi untuk pemula mungkin agak bingung. Nah, pahamin dulu kaidah harokat itu kayak gimana teorinya, kala sukun, dan masalah teori sudah dibahas juga sama saya ya di tengah-tengah halakoh juga tadi udah saya sampaikan. Kala itu pantulan, sukun itu dia diem. Kalau harokat itu kan bergerak. Fathah A, mulut ya kebuka. Kasroh turun, I, rahang bawah turun. Domah U, bibir monyong. Nah, tinggal ibu bandingin. Kol-kolah sama harokat apa bedanya dan apa persamaan? Kol-kolah dengan sukun apa bedanya dan juga apa persamaan mereka berdua? Nah, itu PR-nya bagi yang mau aja. Bagi yang memang mau ngerjain nanti kelihatan, Masya Allah. Nah, ibu ini sudah mau berusaha dan tuh beda ya hasilnya dengan nggak apa-apa deh. Nah, beda. Pahalanya juga berbeda. Salah pun tetap Allah kasih pahala karena itu perjuangan ibu-ibu. Kan berjuang. Masalah hasil itu mah urusan Allah yang kasih, kita cuma bisa ikhtiar dan berdoa tentu dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, saya cukupkan sampai di sini Umahat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikun. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallah khairan khairan, Ustazah. Ustazah. Barakallahu fiik. Jazakumullah.